Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow di saham BBRI, BBNI Bank Mandiri, dan juga BBCA. Karena hari ini saham for big banks kompak kembali turun. Jadi apakah ini adalah efek dari ditahannya suku bunga di angka 6%? Sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham, jadi langsung saja kita ke pembahasan. So hari ini kita melihat bahwa 4 saham bank besar kembali berguguran usai BI rate ditetapkan di 6%. Jadi Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga di angka 6%. Ini adalah upaya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah kita yang kemarin itu sempat melemah guys ya ketika indeks dollar atau DXY kembali mengalami penguatan. Jadi diharapkan tidak terjadi outflow besar-besaran baik dari obligasi negara Indonesia dan juga dari saham-saham yang ada di IHSG. Dan kita melihat upaya tersebut sebenarnya benar-benar bekerja ya terhadap nilai tukar rupiah. Hari ini ada sedikit penguatan 0,2% di level 15.904 rupiah per 1 USD, sedangkan tadi itu sempat menyentuh di level 15.956 rupiah per 1 USD-nya. Jadi hampir 16.000 rupiah per 1 USD. Tapi kita melihat bahwa untuk IHSG dan juga saham-saham big caps ya yang memiliki market cap besar yang ada di IHSG hari ini justru mengalami penurunan sehingga mengalami penurunan ya untuk IHSG pada hari ini atau menjadi pemberat dan juga menekan IHSG. IHSG hari ini turun 0,5% di 7.140 dan kita lihat juga masih ada net sell asing yang cukup besar, itu senilai 1 triliun rupiah. Jadi di sini kita melihat bahwa masih terjadi outflow besar-besaran, terutama dari IHSG dan juga saham-saham yang kita pegang juga tentunya masih lanjut turun. Tapi kalau misalkan kita lihat ya, memang probabilitas untuk IHSG ya pada bulan November itu sangat kecil, tapi di bulan Desember ya probabilitas kenaikannya cukup tinggi guys ya sebesar 83% di 7 tahun terakhir. Yang berarti ada potensi IHSG dan juga saham-saham yang kita pegang akan naik kembali di bulan Desember dengan adanya window dressing. Jadi memang kita berharap ya ada window dressing kembali nanti di bulan Desember mendatang sehingga saham yang sudah kita akumulasi kembali di harga bawah itu bisa naik kembali ya dan kita juga bisa profit baik dari dividennya plus dari capital gain-nya. Dan tentunya ini khusus ya untuk teman-teman yang masih nyangkut di saham yang rutin bagi dividen, saya rasa teman-teman tidak usah terlalu khawatir karena hal ini pun tentunya sempat kita bahas ya ketika sebelum Donald Trump terpilih ya sebagai presiden di Amerika Serikat dan sebelum DXY naik, kita sebenarnya sudah mewanti-wanti teman-teman bahwa tahan dulu pembeliannya nih karena IHSG ada potensi penurunan. Itu sejak IHSG di 7.600 7.500-an ya, di 7.590. Nah, di sini kita sempat bilang ke teman-teman bahwa probabilitas kenaikan IHSG di bulan November itu rendah. Ya, jadi ada potensi IHSG turun di November. So, tahan dulu pembeliannya, tahan dulu akumulasinya. Tentunya untuk teman-teman yang invest jangka panjang ya dan juga dividend investing. Karena ketika IHSG turun dan sahamnya turun, maka sebenarnya di sanalah peluang emasnya. Kita bisa beli saham bagus di harga bawah itu ketika IHSG turun gitu guys ya. So hari ini IHSG kembali turun ya 0,55% di 7.140 dan kita lihat ya apakah IHSG akan kembali turun sampai di zona support di 7.000-nya. Tapi yang terpenting adalah sebagus apa fundamental ya saham yang kita pegang dan sebesar apa dividen yang bisa kita dapatkan dari saham tersebut. Itu adalah esensi dari investasi ketika kita memang invest jangka panjang ya dan juga dividen investing seperti itu. Jadi Bank Indonesia sebenarnya sudah menggelontorkan likuiditas ya sebesar 259 triliun ke perbankan Indonesia tentunya untuk meningkatkan kembali kredit rakyat guys ya. Jadi Bank Indonesia mengumumkan telah menyalurkan insentif likuiditas makroprudensial atau KLM sebesar 259 triliun hingga akhir Oktober 2024. Jadi Gubernur Bank Indonesia atau Peri Warjio menjelaskan rinciannya. Sebanyak 120,9 triliun itu kepada bank badan usaha milik negara ya atau bank BUMN, lalu 110,9 triliun itu adalah kepada Bank Swasta Nasional atau BUSN. Lalu 24,7 triliun untuk Bank Pembangunan Daerah atau BPD, 2,6 triliunnya untuk kantor cabang bank asing ya atau KCBA. Jadi insentif KLM tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas yaitu sektor hilirisasi mineral, batu bara atau minerba dan juga pangan. Lalu ada sektor otomotif, perdagangan listrik, gas, dan juga air ya, atau LGE.
lalu kita lihat juga ada sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif, dan ada usaha mikro, kecil, dan juga menengah atau UMKM ya. Sebelumnya, Perry sempat mengatakan bahwa akan menggeser sektor penerima insentif KLM ke industri padat karya yang mendorong peningkatan lapangan kerja. Jadi kita berharap insentif yang diberikan ya oleh Bank Indonesia untuk kembali meningkatkan likuiditas terhadap perbankan, semoga bisa meningkatkan kembali perekonomian yang ada di Indonesia. Tapi memang titik beratnya adalah ini juga menjadi PR yang besar ya untuk pemerintah kita. Ya di mana kita melihat banyak sekali PHK, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berguguran ya, tentu tentu saja kita pun sempat mendengar bahwa perusahaan tekstil di Indonesia juga banyak yang bangkrut. Nah, ini tentunya juga akan menyebabkan banyak PHK ya terhadap masyarakat Indonesia dan tentunya akan menekan daya beli masyarakat. So, bagaimana pemerintah ya, bagaimana langkah pemerintah ke depannya untuk kembali ya memperluas lapangan pekerjaan agar masyarakat Indonesia ini bisa kembali bekerja guys ya, tentu saja untuk, orang-orang ya atau pekerja yang sempat, terkena PHK gitu ya. Dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kembali daya beli masyarakat dan ketika belanja masyarakat ini kembali naik, maka negara kita juga akan semakin maju lagi ya, seperti itu. So, ini tentunya adalah menjadi PR yang sangat, besar ya, terutama untuk pemerintah baru dan juga presiden baru kita, Prabowo Subianto, seperti itu. Jadi langsung saja ya, kita akan menganalisa saham-saham perbankan untuk hari ini, di hari Kamis 21 November 2024. Yang pertama kita akan bahas adalah saham Bank BRI atau BBRI. Dan di sini kita akan melakukan analisa ya, secara teknikal dan juga, broker summary-nya, atau secara bandarmologi guys ya, atau money flow, itu menggunakan aplikasi Stockbit Sekuritas guys ya, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk investasi dan juga trading karena berbagai macam keunggulannya. Salah satunya adalah di menu broker summary-nya, di sini kita akan dimudahkan ya dengan adanya average atau rata-rata akumulasi atau distribusinya. Jadi langsung kita lihat setiap hari, setiap closing market, apakah ada kecenderungan akumulasi atau tidak. Nah, ketika masih big distribution seperti ini, ada potensi zona support kita yang kemarin kita targetkan ya di 4.300 itu bisa tertembus dan ternyata benar. Ya, benar insting saya ternyata BRI ini malah turun kembali ya dan hari ini closing di Rp4.250 per saham. Nah, ini tentunya akan sangat memudahkan kita. Lalu di sini saya menggunakan juga yang pertama adalah volume, Stochastic RSI, ya net foreign buy and sell ya untuk melihat net sell dan juga net buy-nya. Lalu juga saya menggunakan indikator lain ya seperti super trend, foreign flow underlay yang juga bisa kita gunakan dan kita mix ya, lebih dari 5 indikator sekaligus ya. Jadi berbeda dengan di trading view ya guys ya. Di trading view itu teman-teman hanya bisa menggunakan 2 indikator saja. So teman-teman yang ingin mendaftar ataupun menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi ya. Nah, selanjutnya juga ada moving average double ya, MA50 dan juga MA150 dan ada pivot traditional auto yang biasa saya gunakan ya untuk menentukan level support di saham-saham big banks ini. Jadi untuk BBRI karena juga sudah tembus ya di bawah 4.300 untuk saat ini di 4250 saya nilai menjadi level terendah untuk akumulasi BBRI. Tapi apakah BBRI ini masih punya peluang untuk lebih dalam lagi penurunannya? Saya rasa iya. Ya, alasannya simpel. Karena kita melihat ya meskipun beberapa investor asing lainnya mulai, melakukan cicil beli atau akumulasi, tapi buangannya ini masih cukup besar. Ya jadi hari ini pun masih ada net sell asing sebesar 524,4 miliar. Ya jadi sekitar 500 miliaran net sell asing di BBRI. So hari ini yang net sell besar adalah YU, KZ, dan juga ZP. Sedangkan beberapa investor asing mulai akumulasi adalah AK, RXCC, dan juga BK. Ya, kita lihat di sini JP Morgan juga kemarin kan sempat ini ya, merubah pandangannya dari netral ke overweight ya untuk BBRI. Jadi ini pun sebenarnya pertanda bahwa JP Morgan kembali melakukan cicil beli atau akumulasi untuk, saham BBRI ini. Tapi kembali lagi, kita pun sebenarnya melakukan hal yang sama guys ya, untuk saham-saham perbankan ya kita cicil beli aja, kita santai aja, ya kalau misal teman-teman satu hari hanya bisa beli satu lot ya nggak masalah juga sebenarnya. Tujuannya apakah kita cicil beli di setiap support? Tujuannya adalah untuk kita bisa membeli saham perbankan itu di harga yang paling murahnya atau di harga bottomnya ya, biasa kita sebut seperti itu. Tapi kan kita tidak tahu nih harga bottomnya di harga berapa. Jadi ada penetapan beberapa level support yang ketika ditembus itu berarti kita beli di harga yang lebih murah seperti itu guys ya. Jadi kemarin misalkan saya tetapkan BBRI itu level supportnya di 4.300. Nah, ketika hari ini closing di 4250, maka berarti jebol support gitu ya.
Nah, itu artinya kita bisa beli BBRI di harga yang lebih murah dibandingkan 4.300, yaitu di 4.250 harga closing hari ini. Seperti itu guys ya. So, untuk level support selanjutnya adalah 4.200 ya untuk level psikologis dan juga 4.100-an. Jika jebol support level tersebut, maka teman-teman bisa beli di harga yang lebih murah. Seperti itu. Selanjutnya, untuk saham big banks lain ya, kita pun akan analisa, tapi overall sejauh ini untuk BBRI ya kita lihat investor asing misalkan memang masih net sell, berarti masih ada potensi penurunan. Tapi kita pun harus melihat ya bahwa ini mulai ada yang melakukan akumulasi. Selanjutnya adalah Bank BNI guys, atau BBNI hari ini juga turun lebih dalam 2,68% di Rp4.720 per saham. Nah, kita targetkan di 4.650 ya. Tapi kalau misalkan bisa turun sampai di 4.600 ya berarti akan menjadi kesempatan yang bagus ya untuk kita beli BBNI di harga yang lebih murah. Jadi untuk BBNI hari ini ada distribusi juga terutama dari YURX dan juga ZP ya. Untuk asingnya ada net sell 66,8 miliar. So, untuk BBNI kalau misal kita lihat ya, zona support di sell in Mei kemarin itu di 4.300 ya. Jadi perjalanannya masih panjang jika BBNI ini bisa lanjut turun lebih dalam lagi. Tapi sebaiknya teman-teman ketika sudah melihat ya penurunan seperti ini, silahkan teman-teman cicil beli perlahan-lahan. Nanti kalau misal sudah ada tanda reversal, sudah ada tanda akumulasi, maka teman-teman bisa beli lebih banyak lagi. Tentunya di zona yang lebih rendah. Selanjutnya adalah Bank Mandiri yang hari ini juga turun 1,2% di Rp6.150 per saham dan juga lagi-lagi tembus di bawah support yang sudah kita, ini ya targetkan ya. Yang artinya ketika teman-teman beli di 6150, anggap saja teman-teman beli di bawah harga saya gitu ya. Jadi teman-teman beli beli lebih murah nih di bawah 6.200-an. Target selanjutnya untuk Bank Mandiri di level 6.000 ya untuk pembelian selanjutnya. So, jika Bank Mandiri ini kembali turun dengan distribusi, maka tentu saja kita akan mendapatkan harga yang lebih terdiskon. Tapi ternyata untuk Bank Mandiri ini agak sedikit berbeda guys. Jika kita rubah ya all investornya ke foreign, maka kita melihat bahwa dari top 5-nya asing ada normal akumulasi. Yang artinya ya kita harus cek lagi nih, yang akumulasi adalah AK, AG, TP, YU, dan juga CC. Dengan net buy 29,9 miliar. Jadi agak berbeda ya dengan saham big banks lain, ternyata Bank Mandiri ini malah investor asingnya mulai akumulasi. Ya ini sudah 2 hari Bank Mandiri ini net buy. Sedangkan untuk BBNI masih belum terlihat ya adanya tanda-tanda net buy, juga Bank BRI seperti itu. Tapi Bank Mandiri ini mulai menarik guys. So, apakah penurunannya akan berhenti di level 6.000? Nah, nanti kita nantikan ya untuk Bank Mandirinya. Besok tentunya hari Jumat, semoga masih ada diskon yang lebih dalam lagi. Selanjutnya adalah BBCA guys. Nah, untuk BBCA hari ini turun cukup dalam ya, 2,23% di Rp9.850 per saham. Tadi saya cek ya, memang hari ini yang turun bukan hanya saham big bank saja, tapi banyak sekali saham yang memiliki market cap besar itu juga turun. Seperti contohnya Brand, ya, lalu ada Aman gitu guys ya. BRPT bahkan turun lebih dalam lagi ya. Jadi saham-saham Pak PP pun memang turun. Lalu saham apa yang naik? Ternyata saham yang naik itu adalah saham-saham tradingan saja. Jadi, jika teman-teman ya ingin, tetap cuan di saham, pastinya teman-teman juga harus belajar trading gitu ya. Nah, silahkan banyak sekali indikator trading ya di Stockbit Sekuritas ini yang teman-teman bisa gunakan gitu ya. Kalau misalkan memang, teman-teman ingin belajar trading, ya pastikan, portofolionya harus berbeda gitu ya, RDN-nya harus berbeda dan juga teman-teman, harus mempelajari terlebih dahulu. Dan yang terakhir, tentunya teman-teman harus disiplin dengan trading plan-nya. Jangan sampai ketika trading plan teman-teman mengharuskan untuk pembatasan risiko, teman-teman tidak mau cut loss gitu ya. Misal pembatasan risiko teman-teman di level 5%, ya udah ketika dia turun 5%, teman-teman cut saja. Nah, nanti cari lagi probabilitas yang lain, seperti itu. Jadi untuk saham BBCA ya, kita lihat memang hari ini ada distribusi juga, terutama dari mayoritas investor asing. Ya, kita lihat net sell-nya pun Rp378 miliar. Dan mayoritas investor asing ini melakukan distribusi yang cukup besar, sehingga berdampak ya terhadap IHSG dan juga untuk saham-saham big banks yang hari ini menjadi pemberat IHSG. Tapi ya kembali lagi, bukan hanya big bank saja yang menjadi pemberat IHSG, bahkan saham-saham Pak PP pun hari ini rata-rata turun gitu guys ya. Jadi gimana? Apakah psikologis teman-teman sudah mulai merasa stres, sudah mulai merasa jenuh dengan IHSG, atau teman-teman masih santai saja? Nah, jika teman-teman masih merasa santai dan menganggap ini adalah peluang,
kemungkinan besar teman-teman sudah lama berada di market IHSG. Nah, teman-teman silahkan sharing-sharing ya di kolom komentar, sudah seberapa lama sih teman-teman berada di market saham tentunya di IHSG ya. Oke guys, kita cukupkan untuk pembahasan kita pada video ini dan selanjutnya di bulan Desember mendatang, harapan kita tetap sama ya, supaya terjadi window dressing di bulan Desember sehingga saham-saham yang kita ambil di harga bawah, yang kita borong di harga bawah, itu bisa kembali mengalami kenaikan. Sehingga tentunya kita bisa cuan dan dalam menunggu dividen, ya kita juga masih akan, tetap hijau di portonya atau floating profit, seperti itu. Karena memang probabilitas di bulan November ini kemungkinan ya masih akan turun dan ini bisa berlangsung sampai akhir bulan. Jadi teman-teman harus bersabar ya. Tentu saja kita juga sudah berada di penghujung bulan November ini. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan terakhir teman-teman yang ingin mendaftar Stockbit Sekuritas, linknya saya taruh di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.